Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kemarin tuh gue sempat bikin video, kalau nggak salah, review New Balance 574. Ada yang bilang kalau gue beli sepatu 99.000 itu udah bagus. Buset, gue mikir, biasanya gue beli sepatu 2 juta, 3 juta. Ada yang bilang 99.000 tuh udah bagus gitu. Gue langsung penasaran, mikir sama tim nyari sepatu 99.000. Terutama New Balance, tapi gue coba search gak ada gitu ternyata di e-commerce guys. Malah gue nemunya ini harganya under 100.000 dan ini bisa dibilang jadi sepatu Adidas yang termurah sih gue cari. Jadi nggak ada yang nggak ada yang lebih murah lagi dari ini di salah satu e-commerce. Dari video kali ini gue pengen ngebuktiin ke kalian 99.000 tuh dapetnya kayak gimana sih, bagus atau enggak. Langsung aja, di sini gue juga punya sepatunya yang bener-beneran gitu, yang harganya 2 jutaan harga retailnya. Ini kemarin gue sempat beli di Korea, dan ini adalah sepatu yang sempat gue beli di e-commerce. 99.000, kayaknya lebih murah deh harganya. Malah cuma 93 gitu. Nah, ini boxnya udah kelihatan shading warnanya beda ya guys. Yang ini pasti KW. Nih, ada yang jatuh. Yang ini pasti KW ya guys, yang ini ori. Terus kalian bisa lihat di sini kayak ininya tuh nggak yang putih solid gitu, ini putih solid, warnanya ini lebih deep. Terus yang anehnya, yang KW ternyata ada tulisan originalnya guys. Nih, ada tulisan originalnya. Yang ori nggak ada, Adidas doang. Memang kadang tuh kalau kalau udah bagus tuh nggak perlu digebor-geborin gitu loh. Ya, ibarat kalau lu sayang sama cewek lu tuh nggak perlu diomongin terus gitu. Action aja gitu. Kayak ini ada original, terus di bawahnya ada panduan size gitu kan. Nah, kalau yang di ini kan polos gitu guys. Jadi boxnya kayak gini, yang ini masih solid, yang ini karena 99.000 ya kita berharap apalah ya dari pengiriman dan lain sebagainya, nggak di double box, jadi ya boxnya udah seperti ini guys. Langsung aja kita unboxing sepatunya. Yes, ini jujur aja gue pernah ngeliat orang pakai sepatu ini di salah satu mall keren di Jakarta. Itu kayak gimana ya, gue bingung loh kenapa orang kok kepikiran beli kayak gini. Padahal kalau emang nyari sepatu harga 99.000 kan ya kayak ya udah 99.000 yang seadanya gitu. Kenapa harus sambat tapi 99.000 kan? Kayak kenapa gitu loh guys? Kenapa guys? Gue bingung sih. Karena emang sebenarnya kelihatan banget. Gue dibandingin dari gini aja udah langsung ya nggak tau lah, menurut kalian gimana deh. Kalau menurut gue sih kelihatan banget. Sebelum kita ke sepatunya, gue pengen bahas sedikit boxnya. Ini dalamnya kayak gini, biasa aja, nggak ada kertas. Kalau yang ini ada kertasnya, ada tagnya juga lah kayak gini. Ini mungkin di tiap negara beda-beda ya kadang tagnya. Cuma ini kemarin gue beli di Korea, jadi makanya ada kayak gini guys. Dan langsung aja untuk sepatunya kita bongkar langsung kedua sepatu ini. Oh, kita ambil yang spare satunya aja. Oke. Jadi sekilas looks-nya tuh seperti ini guys. Kalau dipegang yang ini lebih ringan. Lebih ringan yang ini. Nanti kita mungkin bakal cek pakai timbangan juga buat kalian tahu bedanya gimana. Tapi untuk leathernya sendiri udah jelas, ini kelihatan beda jauh. Dimana yang versi Samba ini leathernya kayak lebih premium, lebih buttery, soft, asik. Sedangkan untuk yang ini kayak materialnya kayak apa nih? Kulit lumpia. Kulit lumpia. Ini kayak apa ya? Cardboard leather ya kalau kita ngomongnya ya, sintetik gitulah, atau ini mungkin ya bener-bener ini sih nggak yang kaku lah gitulah waktu dipegang. Terus di sini kan harusnya pakai build suede kan di bagian sininya. Kalau yang ini kayak kapas cuy, gue ngerasanya kayak kapas gitu loh. Cuma ya beda lah. Ini materialnya nggak ada premiumnya sama sekali guys. Di bagian belakangnya kayak gini.
yang ini kokoh, yang ini nggak kokoh. Terus untuk material tangnya di sini build-nya juga beda banget ini. Untuk yang Samba original shape-nya kayak lebih dapet lah secara keseluruhan pasti. Terus ini pakai material leather, sedangkan yang ini kayak di bagian dalamnya sebenarnya dilapisin lagi sama kayak ada penggunaan material mesh gitu guys. Detail-detail lainnya yang kalian bisa lihat, ini tulisan Adidasnya ngeblur. Untuk yang ini sih jelas banget. Terus cara shape ininya beda banget. Yang ini berasa kayak ditempel-tempel aja. Dan keseluruhan shape juga kayak ya nggak diperhatikan pastinya, nggak yang estetik gitu kalau menurut gue. Tulisan Sambanya juga kelihatan beda banget, yang satu gede, yang satu kecil. Yang ini Samba, yang ini Samba itu. Terus bagian belakangnya, yang ini juga udah ketekuk-tekuk, yang ini masih rapi, udah beberapa kali gue pakai, yang ini nggak pernah dipakai bahkan. Terus konstruksi dalamnya, ini kayak jahitannya tuh beda lah sama Samba. Ini jahitannya kelihatan rapi dan kokoh gitu. Yang ini, nih, konstruksinya enggak sih. Sama untuk talinya juga kelihatan beda ya, tali yang ada di sini. Jadi beda banget lah guys, kedua sepatu ini. Gue bingung sih, 99.000 itu gimana gitu. Nah, mungkin buat kalian yang dari kemarin nggak cocok sama fitting di sepatu Samba ini karena lecet bagian belakangnya. Jadi memang sepatu Samba yang original itu menggunakan material kulit sintetis di area inner liningnya. Nah kalau yang KW ini pakai material mesh. Sebenarnya ini pasti lebih lebih nggak kegores lah sama bagian kulit kita kalau materialnya kayak gini. Cuma ya baik lagi secara konstruksi, secara build sepatunya kelihatan beda banget. Terus kalau ngomongin insole, ini insole-nya kayak gini. Wah, ada teksturnya cuy. Tapi kayak teplek-teplek aja. Sedangkan untuk yang Samba kita dapat build Ortholite ya. Kayak gini. Insole-nya beda. Dan di bagian dalamnya ini tipis banget. Ini kayak udah kerasa kotak-kotak gitu build kapsul yang digunakan. Sedangkan yang ini kerasa dikit tapi kayak lebih padat sih. Kayak lebih bagus lah pastinya. Apa? Ya ada jahitannya gitu. Dan by the way kalau misalnya kalian tanya ke gue Samba yang asli sakit atau enggak, gue sih ngerasanya nggak sakit sih. Entah mungkin ya karena emang sizing di gue tuh cocok dan gue pakainya juga udah pakai sepatu ini beberapa kali, nyaman-nyaman aja. Bahkan gue pakai traveling tuh masih aman banget dan gue nggak ngerasa gimana-gimana sih. Bagian belakang sama sekali nggak ada yang pincing. Gue demen sama materialnya, fittingnya juga asik banget. Dan gue nggak tahu kenapa banyak dari kalian, gue ngeliat konten di TikTok dan lain sebagainya tuh banyak yang bilang kalau Samba tuh sakit bagian belakangnya. Mungkin kalian beli yang KW juga kali ya, mungkin KW yang lebih premium gitu, yang masih identik tapi nggak cocok mungkin aja kayak gitu. Atau mungkin kalian nggak dapetin sizing yang sesuai, atau bentuk kaki kalian nggak cocok sama sepatu Samba. Ya kadang-kadang emang nggak bisa dipungkiri lah ya, nggak semua sepatu tuh cocok gitu sama bentuk kaki yang kalian punya. Termasuk gue juga kadang ada sepatu yang memang ya nggak cocok aja. Lanjut lagi untuk bagian bawahnya kayak gini. Sebenarnya kalau bagian bawahnya yang KW ini nggak terlalu solid sih feel-nya. Jadi kayak kerasa tipis banget secara di sini ada kayak garis-garisnya gitu, berasa kayak lebih ngeblur sih kalau gue bilangnya. Dan kerasa juga rubber yang digunakan quality-nya itu nggak bagus gitulah guys. Dan nanti kita juga bakal nyobain gimana feel-nya waktu dipakai. Langsung aja kita cobain sepatu Samba 90 ribuan ini. Dan ya kalau gue sih nggak suka ya guys, karena ini feel-nya berasa napak tanah banget. Terus juga agak
agak nukik ke belakang gitu, jadi heelnya lebih di bawah, ada negatifnya. Terus kalau Samba ya, ini yang original kalau kalian pakai, meskipun build-nya sepatu yang slim, yang minimalis, tapi tetap secara kenyamanan itu diperhatikan. Kayak sculpting di kakinya itu enak. Terus di bagian midsole sama insole, kenyamanan itu masih ada apa ya? Ada jarak gitu antara kaki kita sama permukaan tanah. Itu masih oke banget sih buat dipakai. Secara daily juga oke. Ya, kayak gini nih. Menurut gue, ya sorry to say, jauh banget. Dan kalau gue sih nggak suka ya yang versi KW-nya ini. Gimana pendapat kalian deh? Mungkin ya nilai plusnya buat kalian yang sekali lagi nggak demen sama sepatu Samba karena belakangnya sakit, meskipun di gua nggak apa-apa, di sini pakai material mesh. Jadi ini lebih lembut lah pastinya. Kayak gitu aja sih. Jadi feel-nya sama sekali sih. Yang 90 ribuan nih kerasa kotak-kotaknya, bagian dalam nggak ada midsole, nggak ada apa ya, napak guys, gitu aja sih. Nih, yang ini lebih kokoh loh, yang ini lebih kokoh juga, kalian bisa lihat secara bit leathernya. Kalau yang KW ini shape-nya kalian bisa lihat nih, langsung kayak berasa tipis banget gitu material uppernya. Jadi sekian guys perbandingan dan juga jawaban tentang sepatu 99.000. Bagus gak sih? Dan sebenarnya kalian bisa lihat sendiri lah ya, 99.000. Ya gue cuma bisa bilang, ayolah guys, kalian komen sepatu 99.000 versi New Balance-nya ya, New Balance-nya 99.000 di video sepatu New Balance 574 yang gue beli dengan harga 1,5 atau 1,7. Guys, ayolah, kalau memang kalian tim naksir sneakers, kalian udah tahu sendiri. Dan sebenarnya gue jarang banget bikin video-video kayak gini, cuma gue pengen kasih edukasi juga. Kalau misalnya sebenarnya kalau kalian ngomongin bagus atau enggak tuh sesuatu yang nggak bisa diukur, kayak makanan enak atau enggak gitu sebenarnya. Cuma ya gimana ya, rasanya kayak ya gue balikin lah sebenarnya ke kalian sendiri kayak gimana lah. Kalau buat gue sendiri udah biasa nyobain sepatu yang typical performance, sepatu dengan build seperti ini yang memang diperhatikan secara craftsmanship, detail dan lain sebagainya. Agak disayangkan sih kalau misalnya apa ya, di compare dengan sepatu-sepatu yang asal bikin aja. Saran gue kalau misalnya kalian ada budget 99.000 dan it is okay, nggak masalah sama sekali kalau misalnya memang budget yang pengen kalian keluarkan untuk sebuah footwear itu segitu. Tolong cari yang, menurut gue ya, cari yang nggak kelihatan lah. Jadi yang emang bener-bener sesuai fungsinya aja, nggak usah mentingin ini kan, nggak usah mentingin harus tipe tertentu dan lain sebagainya. Karena kalau kalian emang kelihatan tiba-tiba pakai Samba yang tadi gue beli harga 93.000 atau sekitar 90-an kan juga akan langsung kelihatan gitu loh. Dan ya mungkin beberapa orang nggak mentingin juga gitu, kayak ya udahlah pokoknya gue mau sepatu ini menurut gue bagus, ini kayak gini ya oke. Tapi sebagai sneakerhead gue harus appreciate produk-produk yang sangat diperhatikan sama brandnya. Itu aja sih guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Gimana pendapat kalian? And see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.